Pak, maaf. Apa yang melatar belakangi panjenengan menulis Re dan kapan menulisnya? Re itu pengalaman saya sehari-hari sejak kecil, pengalaman setiap orang yang ikut mengubur, mengantarkan mayat ke kuburan. Setelah dikubur, biasanya dalam tradisi NU itu ada talqin, Pak Mudin membimbing si mati. Dia akan menuju ke alam bawah, alam kubur, nanti bertemu dengan malaikat dan ditanya oleh malaikat. Itu pertanyaan malaikat itulah yang dibimbing oleh Mbak Mudin kepada si mayat supaya dijawabnya dengan benar. Itu menarik sekali bagi saya itu seolah-olah ketika saya dulu masih kecil saya kira buku itu karangannya Mbak Mudin, kok hebat sekali. Ternyata itu pengalaman yang lama sekali itu. Kalau saya bandingkan dengan syamanisme, bahwa syaman juga begitu, mengantarkan mayat ke kuburan, kemudian mengantarkan mayat ke dalam alam kubur ke bawah sampai mencapai surga. Ternyata kita ini mungkin masih menjalani seperti itu, namanya syamanisme. Ketika itulah dialog semacam itu sangat meyakinkan sekali bagi saya. Kalau begitu nanti kita semua akan seperti itu. Ternyata nanti kalau kita biasa datang ke talqin itu ternyata kata-kata bersayap di samping untuk si mati, dan ternyata Mbak Mudin itu berdakwah untuk yang hidup bahwa kamu sekalian akan menjalani sebagai si mati. Sebentar lagi ada orang mati, begitu terus hingga saya namakan Re, seolah-olah berputar, Re, kembali. Tiap-tiap kita akan menuju ke sana. Maka di bidang teater saya bikin ini semacam teater eksperimen yang mungkin belum ada orang menulis seperti ini. Bagaimana kisah orang mati ke dalam kubur, kisah orang mati diantarkan ke kuburan, sehingga dalam perjalanan mungkin dia agak terganggu oleh kehidupan yang banyak mengganggu, musik yang banyak mengganggu, sehingga saya katakan menjadi teater eksperimen. Tapi yang penting itu adalah pengalaman sehari-hari kalau Anda pergi ke kuburan. Itu yang ingin yang menyentuh saya tuh, kok bisa-bisanya ada dialog semacam itu, dari mana? Ternyata mungkin imajinasi yang mengarang buku, mungkin seorang sufi yang mengarang buku talqin itu. Beginilah cara-cara kita mengajarkan kebenaran, sehingga orang mati pun perlu kita bimbing. Jadi orang mati itu tidak terputus, betul kata Nabi, tidak putus, tapi masih ada hubungannya dengan yang mati, yang hidup, yaitu supaya kita mendoakan. Itu kira-kira itu mungkin. Jadi terjemahan dari mendoakan itu mungkin oleh talqin itu dihubungkan dengan itu. Jadi cara-cara orang tradisional di dalam menafsirkan hadis Nabi, bahwa ada 3 hal yang kita bisa berhubungan dengan si mati: amal solehnya, ilmu yang bermanfaat, dan kita harus selalu berdoa kepada mereka. Kalau mungkin diterjemahkan itu menjadi talqin, itu menjadi tahlilan, itu mungkin terjemahnya begitu, terjemahan tradisional. Ya, itu sangat menyentuh perasaan kita. Ternyata antara yang meninggal, antara yang hidup, yang mati, masih ada hubungan. Kapan menulis Re tepatnya? Itu terakhir ketika tahun 77. Jadi pengalaman sejak umur 5 tahun, kira-kira tahun 50-an dulu baru saya tulis tahun 77. Jadi sudah sekian puluh tahun, dan baru abad 21 saya tahu bahwa talqin itu yang menulis seorang sufi. Ya, jadi sufi itu selalu bersayap. Di samping untuk si mati, yang hidup ini loh, dengarkanlah talqin itu. Maksudnya mungkin begitu. Jadi untuk si mati dan sekaligus untuk yang hidup. Jadi selalu dengan kata-kata bersayap. Ya, selalu semuanya persis seperti penyair. Puisi-puisi sufi itu selalu ambigu, bersayap. Dan kita harus hati-hati dalam menafsirkannya. Sehingga saya katakan teater ini sebagai
teater eksperimen. Mungkin saya bisa salah, mungkin saya bisa benar, ya nggak tahu. Saya mencoba pendekatan upacara kematian ini dengan re. Setelah saya berkali-kali menulis lakon yang bermacam-macam itu, akhirnya saya sampai pada re. Sebenarnya apa yang mau disampaikan di dalam naskah re itu? Bahwa teater itu ternyata bisa melakonkan apa saja yang terjadi di dunia ini, termasuk saya bagaimana mendoakan orang mati itu mungkin bisa kita mainkan dengan bentuk teater eksperimen. Mungkin sebagaimana mungkin seperti Adiperus itu dituduh dengan lukisan-lukisan kaligrafinya dia dianggap berdakwah. Dia tidak. Saya ingin menciptakan seni. Yang penting seninya itu. Ya, jadi saya ingin sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, saya menemukan kaligrafi itu sebuah ekspresi seni, tidak sekedar berdakwah. Saya tidak Adiperus, saya tidak berdakwah. Itulah ekspresi seni saya. Ternyata bebas sekali Adiperus itu. Saya juga begitu. Saya inginkan re ini sebagai ekspresi seni. Jadi pendekatan saya terhadap kematian itu dengan seni. Ya. Dan kalau boleh tahu, apa amanah yang ingin di... Ya itu tadi itu persis seperti Sufi tadi yang ambigu, yang kata bersayap, persis bin Muhammadin. Bukan hanya untuk si mati, yang hidup ini juga harus tahu bahwa kamu sekalian sebentar lagi akan seperti si mati. Lalu katanya Ibnu Arabi, alangkah baiknya andai kata kamu nanti dapat rahmah dari hidayah Tuhan, begitu kamu dikubur, Tuhan menyediakan jendela di kuburanmu. Jendela itu menampakkan kamu diiming-imingi dengan surga dari jendela itu. Itu doanya Ibnu Arabi. Jadi banyak sekali imajinasi mengenai penguburan, termasuk syamanisme. Syamanisme itu agama sebelum agama-agama Samawi, agama kuno. Itu yang menyembah nenek moyang juga sama. Tugas syaman itu mengantarkan si mati ke kubur, mengantarkan yang mati itu ke dalam bawah alam kuburan. Itu tugas syaman. Lalu saat ini diganti dengan tugasnya Mbah Mudin. Mudin itu barangkali Imam Mudin, imamnya agama. Mungkin juga Mbah Mudin itu adalah orang yang berpengetahuan agama. Kita cukup mengenakan Mudin, barangkali lengkapnya Imamuddin. Bagaimana sebaiknya kalau misalnya saya cuma pengen bagaimana pemanggungan naskah re itu sendiri? Semuanya itu kalau bisa, masing-masing kan 5 panggung itu, kadang-kadang antar panggung itu bersentuhan, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Masing-masing bermain sendiri-sendiri. Jadi saya ingin mengungkapkan bahwa mungkin itulah saya katakan teater eksperimen. Jadi panggung itu tidak perlu 1, mungkin bisa 5, bisa 10. Masing-masing bisa berinteraksi, mungkin juga tidak berinteraksi. Itu saya katakan eksperimen tadi. Jika saya sendiri belum pernah memainkan itu. Ya. Jadi terserah Anda bagaimana nanti menafsirkannya. Ya. Apakah pakai trap, apakah pakai panggung, apakah pakai apa? Ada yang bermain di lantai, ada di atas, dan lain-lain. Sehingga sejak awal, sejak itu saya sudah keluar dari yang namanya proscenium. Proscenium terakhir itu yang menggelitik saya punyanya Mutinggu Buse, Malam Jahanam. Kelihatan sekali Mutinggu Buse sudah akan meninggalkan proscenium. Tempatnya di kampung nelayan pinggir pantai, Malam Jahanam. Kelihatan sekali akan berubah Mutinggu Buse itu dalam membuat lakon-lakonnya. Saya sangat terkesan sekali Malam Jahanam. Ya, kalau boleh tahu Pak, tadi sudah disebutkan panggung 5. Saya sebenarnya terlepas dari penafsiran saya cuma ingin mencoba menggali kembali
pemikiran Bapak dulu, pemikiran panjenengan dulu. Ini di luar penafsiran saya nanti gitu. Rincian panggung 1, panggung 2 apa seperti apa bentuknya gitu. Apakah set itu mau dihadirkan apa gitu, Pak? Lebih tepat itu di panggung arena, lebih tepat. Kalau bisa di arena ada garis kematian, garis kehidupan, garis musik, garis tengah. Ya, kalau bisa di arena, kalau nggak bisa nggak apa-apa, di panggung juga boleh. Ya, oke, Iya. kita bikin di arena. Iya. Panjenengan tadi menyebutkan garis kematian, garis Iya. ini. Boleh tahu nggak detail-detail garis itu kira-kira? Nanti bagaimana? dijelaskan Anda. Oh ya, saya sudah baca. Gitu. Jelaskannya ada di garis-garis. Detail di situ dibentuk. Iya, ada. Dan saya sangat terkesan sekali dengan namanya langit. Langit itu kalau bisa langitnya kain hitam, bukan putih. Ya, mungkin semacam duka cita. Langitnya hitam. Mungkin itu perubahan saya ketika eksperimen. Kemudian ketika saya menulis lagi yang baru sekarang ini, teater drama-drama 5 menit atau 10 menit itu, saya kepingin sekali bahwa drama itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 5 menit, cukup 10 menit. Ya, mungkin dari eksperimen itulah saya berubah lagi untuk menulis naskah drama. Ya. Karena saya lihat ketika perjalanan penulis besar seperti Stanislavski, dia kepingin sekali suatu saat mungkin katanya teater saya tidak pakai panggung lagi. Jadi kepingin orang-orang ingin berubah, tidak ingin tetap begitu aja. Itulah yang penting seniman itu imajinasinya itu berkembang. Imajinasi. Ya, setelah imajinasi baru dituangkan menjadi ide, dari ide menjadi pementasan. Maka seniman itu perlu menajamkan imajinasi. Ketika Anda memainkan halte itu pertama kosong, kemudian ada pemain, habis itu kosong lagi. Salah semacam seperti penciptaan alam semesta saja. Kosong, ramai, akhirnya kosong kembali. Ini imajinasinya begitu dalam halte itu. Dan masih banyak lagi mungkin yang akan saya tulis. Iya. Kalau boleh saya tahu, Iya. apa yang seharusnya diperlukan saya sebenarnya sebagai sutradara yang akan memanggungkan Ray itu Iya. sebagai literatur kehidupan saya. Ya, itu cocok sekali orang-orang tradisional bagaimana menghafalkan talqin dan tahlil sebagai bacaan, sebagai teks, sehingga suasana kematian itu terasa. Talqin dan tahlil persis seperti upacara di gereja itu selalu pakai Gregorian, kan kelihatan sekali. Iya, kita juga punya talqin dan tahlil itu suasana kematian. Iya. Oke, lanjut Pak. Iya. Saya ingin tahu tadi memang sudah disebutkan si pengabar, Iya. mati kehidupan Iya, mereka, bunyi-bunyian, Iya, betul. Roni atau siapa Iya. saja Iya. gitu. Saya ingin tahu rinciannya tokoh-tokoh itu sih Pak sebenarnya. Tokoh-tokoh itu adalah orang-orang biasa saja. Jadi mungkin termasuk anti-hero. Anti-hero. Jadi tidak ada tokoh yang hebat, biasa saja, orang-orang biasa saja. Seperti Anda memainkan halte itu kan orang-orang biasa saja tuh. Kebetulan ketemu di halte, mereka bermain. Jadi mungkin saya mungkin termasuk yang anti-hero. Kalau Shakespeare, hero semua Shakespeare itu. Nggak ada yang anti-hero. Shakespeare itu membuat dunia ini berubah. Gara-gara dia menokohkan Hamlet itu kan hero semua. Saya mungkin termasuk yang anti-hero. Orang-orang biasa saja. Termasuk si pengabar pun? Iya, semua orang-orang biasa saja. Hanya mereka secara tradisional
biasa membaca talqin dan tahlil gitu aja. Ya. Terus tokoh kehidupan yang dimaksud ini? Ya tokoh kehidupan, jadi mungkin yang menggoda si mati, dia masih teringat pada kehidupan, kan biasa tuh. Mungkin agak tersendat-sendat ketika dia akan menuju liang kubur, karena dia masih teringat pada kehidupan. Ya. Kalau bunyi-bunyian itu Ya sebagai instrumen, mungkin ikut bermain, mungkin sebagai ilustrasi, terserah Anda. Ya mungkin sebagai rebana bisa, sebagai bunyi-bunyian, ya pasti tahlil dan tahlil, siapa tahu mungkin lebih bagus dengan iringan rebana, ya misalnya begitu. Jadi Anda bebas sekali memakai bunyi-bunyian itu. Ya. Paling tidak dia ikut bermain, tidak sekedar ilustrasi. Ya. Dalam balet, dalam tari modern dance itu sekarang yang terkenal itu musiknya tonal, perkusi, hampir semua saya lihat itu modern dance itu musiknya tonal, jadi perkusi, caranya pakai melodi, termasuk mungkin yang Selamat Syukur hampir semua perkusi, namanya musik tonal istilahnya. Ya. Akhirnya Selamat Abdul Syukur yang almarhum itu akhirnya sampai pada kesimpulan ternyata musik itu terdiri dari dua, bunyi dan diam. Sekali kesimpulannya sampai ke situ. Diam itu musik. Nanti Anda rasakan ketika pementasan ada diamnya nanti. Diam itu musik. Ternyata musik itu dua, bunyi dan diam. Itu kata-kata terakhir Selamat Abdul Syukur. Dan itu sudah dipentaskan. Musik itu bunyi dan diam. Dia mungkin terpengaruh oleh William Gage bahwa musik terdiri dari bunyi dan mungkin juga teater bisa terdiri dari acting dan non acting, bisa. Mungkin nanti kita memutuskan ada nanti ada adegan non acting. Ya. Sekarang sudah berkembang, teater lebih berkembang lagi. Orang sudah sekarang memasukkan sirkus, malah yang punyanya itu melalui Surya Dharma itu tarinya dia sudah memakai dia belajar pada kiai bagaimana mendatangkan roh, bukan main. Jadi sudah seni sekarang sudah melompat. Karena imajinasi tidak bisa dibendung. Surya Sumarno, anaknya Melati yang lahir di Jerman, dia belajar pada kiai bagaimana mendatangkan roh. Dia sudah melampaui seni, masuk ke dalam namanya metafisika, masuk namanya misteri. Kalau kita sudah belajar misteri, tanpa misteri bukan agama. Tadi yang mengatakan begitu. Jadi sebenarnya misteri itu mencari agama. Tanpa misteri bukan agama. Mungkin nanti Anda akan mendapatkan misteri di situ. Misteri kematian, misteri kehidupan. Ada. Kehidupan ini juga misteri. Kematian juga misteri sama. Orang tidak sampai pada masalah agama, tapi orang bicara spiritualisme. Ada misteri. Lalu bagaimana tokoh-tokoh yang ada di tokoh Roni dan atau siapa saja, ya. Apa yang dimaksud itu? Saya cuma ingin tahu rinciannya baru aku itu orang-orang yang tidak ada di panggung, di luar itu dia bermain di off stage, dia ngomong aja, komentar, semacam komentar, dia nggak muncul. Orang-orang di off stage barangkali semacam komentar terhadap permainan Anda. Wih, aku tidak celetukan.
Jadi mungkin itu termasuk non acting barangkali. Ya, kalau tadi saya katakan musik itu bunyi dan diam, mungkin teater itu adalah acting dan non acting. Iya, yang dari offstage itu. Mungkin semacam celduan, semacam komentar. Itu Kentrung ahli sekali, orang Kentrung itu. Kadang dia bermain, kadang-kadang tidak. Seperti jalan, narator kadang-kadang ikut bermain, kadang-kadang dia mengomentari. Itu narator. Kebebasannya narator itu persis seperti Kentrung. Kalau kita lihat Kentrung, kadang dia bermain, kadang dia tidak mengomentari permainan. Itu mungkin luasnya seni pertunjukan Asia mungkin. Dan di Barat mungkin tidak ada itu. Di Barat itu ketat sekali. Keliru baca naskah aja tidak boleh, harus persis naskah. Di Inggris itu harus persis naskah, tidak ada improvisasi. Jadi mungkin luasnya seni pertunjukan kita. Mungkin dari situ saya masuk. Kenapa saya membuat sebagai teater eksperimen. Ya, Anda cari bagaimana keluasannya seni pertunjukan Asia itu. Luas sekali. Saya mau nanya lagi. Ya. Apa kira-kira hubungan pemikiran Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi pada konteks Naskari itu? Saya melihat sebagai kata-kata bersayap bahwa rata-rata Sufi itu benar-benar ketika dia menciptakan puisi itu betul-betul ambigu. Itu yang betul menjadikan misterinya Sufi itu di situ itu. Itu saya percaya. Sehingga ketika tahlil talqin itu diciptakan seorang Sufi, jadi bukan untuk ngajari si mati, tapi lebih penting yang hidup ini, yang ikut upacara penguburan itu yang sasaran utamanya justru itu kepada yang masih hidup, bahwa kamu nanti akan menjalani seperti itu. Katanya kata-kata mutiara, sholatlah sebelum kamu disolati. Itu kan kata-kata bersayap. Ya. Di bagian akhir Ya. ada dialog, ada panggung yang kedua itu. Iya. Misalnya dibungkus kafan, membujur titik kubur. Iya, akhirnya si mati menyerah. Tidak liar lagi. Maksudnya kan dia liar sekali. Soalnya dia bisa hidup kembali. Akhirnya dia menyerah. Bahwa saya harus menuju ke sana. Maka dia dibisiki oleh si pengabar. Sudah saatnya kamu menyerah kepada kematian. Kadang-kadang kita kan melawan. Ya karena manusia, ternyata yang lebih tepat itu menyerah, jangan melawan. Kalau kita memang sudah siap untuk meninggal, sehingga arti kan terakhir itu bahwa betul-betul si mati menyerah di upacara terakhir itu. Penyerahan manusia terhadap Tuhan. Iya, kematian itu kan sebagai lambang. Di belakangnya itu kan ada el maut, malaikat maut. Di belakangnya lagi yang menyuruh Tuhan. Katanya seorang Sufi, yang paling sombong di alam semesta ini Tuhan. Tuhan itu belum pernah langsung membisiki manusia, tidak ada. Selalu lewat malaikat. Tuhan salah. Jadi yang boleh sombong itu buat Tuhan. Dan tidak boleh. Anda lihat aja. Kan belum pernah Tuhan turun. Coba Nabi Musa, umatnya Musa, kami percaya Tuhan. Kok sekali-sekali Tuhan itu suruh turun. Oke, saya minta. Ya Allah, umat saya itu ingin ketemu kamu. Oh, yeay, bisa